Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat siang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pemberian materi lanjutan pada minggu kemarin. Pada hari ini kita akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum bisa saja di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun negara. Apa yang dimaksud dengan dinamika? Coba siapa yang tahu? Ya, dinamika tentunya ada turun naiknya atau aktif tidaknya suatu masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Yakni kadang masyarakat mentaati peraturan atau masyarakat melanggar peraturan. Peraturan mana saja yang sering dilakukan oleh warga masyarakat? Itu diantaranya ada pelanggaran terhadap agama, bisa juga pelanggaran terhadap dasar negara, kemudian pelanggaran terhadap konstitusi negara, dan terakhir pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, jadi anak-anak sekalian, ada 4 hukum yang seharusnya ditaati oleh suatu masyarakat, yakni 1. Taat terhadap peraturan agama. 2. Taat terhadap peraturan berdasarkan negara. Kemudian peraturan terhadap konstitusi negara. Dan keempat, hukum atau harus taat terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Anak-anak sekalian, pada dasarnya ada dua hal yang dilakukan oleh masyarakat karena melanggar terhadap suatu peraturan. Jadi ada 2 sebab orang melanggar atau melakukan pelanggaran terhadap hukum. 1, pelanggaran hukum karena kebiasaan. Jadi hukum itu tidak terasa melanggar hukum, tetapi padahal dia melanggar hukum. Contoh, setiap orang mengendarai kendaraan bermotor itu harus memakai helm, ya. Setiap orang yang melanggar memakai kendaraan bermotor harus memakai helm. Tetapi apa nyatanya? Banyak siswa apalagi di antaranya tidak memakai helm jika berangkat ke sekolah, ya. Yang kedua, melanggar hukum karena hukum sudah tidak berlaku lagi. Ini yang kedua, melanggar hukum karena hukum sudah tidak berlaku. Ya, itu diantaranya misalnya zaman sekarang banyak orang yang tidak taat lagi terhadap peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang tua. Itu karena kebiasaan. Atau yang lain di sekolah, siswa tidak merasa melanggar hukum jika dia menyontek misalnya. Ya, itu padahal dia melanggar hukum. Ya, anak-anak sekalian, jadi dinamika itu taat tidaknya suatu masyarakat terhadap keberadaan hukum. Tadi ada 2 sebab orang melanggar hukum. 1, karena kebiasaan. Yang kedua, karena hukum sudah tidak berlaku lagi. Ya, anak-anak sekalian, ada beberapa contoh pelanggaran hukum ini di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan bangsa dan negara, atau di lingkungan masyarakat dan di lingkungan bangsa dan negara. Kita ambil beberapa contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga. Di antaranya itu ada mengabaikan perintah orang tua. Siapa yang sering melakukan atau mengabaikan perintah orang tua? Contoh perintah orang tua itu apa? Jangan main sampai larut malam. Misalnya, jangan main sampai larut malam. Tapi kadang-kadang kebiasaan anak bermain larut malam bahkan sampai ke pagi. Yang kedua, ibadah tidak tepat waktu. Itu di keluarga. Ibadah tidak tepat waktu. Bahkan ibadah
Ibadah ini termasuk diantaranya ada sholat, jika menurut agama. Sholat lohor misalnya terlewat, asar terlewat, maghrib terlewat, atau bahkan hanya melaksanakan sholat maghrib saja atau isya saja. Itu merupakan suatu pelanggaran di dalam kehidupan keluarga. Kedua, nonton TV sampai larut malam misalnya. Anak-anak sekalian, padahal itu di TV ada misalnya ada plus 13, plus 15, plus 18, itu artinya TV itu hanya bisa ditonton oleh anak-anak yang usianya sesuai dengan yang diperingatkan. Kemudian yang lain anak sekalian, peringatan di lingkungan sekolah atau pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Itu diantaranya satu ada menyontek ketika ulangan. Siapa yang melakukan atau yang sering menyontek? Jadi menyontek itu tidak baik anak-anak sekalian. Karena apa? Menyontek tidak memberikan optimalisasi kepada pikiran kita, kepada daya ingat kita yang sudah tadi semalam misalnya menghafal. Kedua, datang ke sekolah terlambat. Di sekolah itu diatur, sekolah mengatur bahwa jadwal pelajaran jam pertama itu jam 7. Datang ke sekolah terlambat misalnya jam 7.15, jam 7.10, jam 7.05 menit ya. Mudah-mudahan anak-anak kita di sini tidak melakukan. Kemudian ketiga, bolos. Bolos mengikuti pelajaran. Bolos mengikuti pelajaran ini tentunya misal jam ke-1 Anda masuk, jam kedua meninggalkan. Karena apa? Mungkin saja tidak senang pada gurunya atau memang belum mengerjakan tugas pelajaran pada waktu itu. Kemudian dalam lingkungan masyarakat itu misalnya mengingkari diri dari tugas meronda. Anak-anak sekalian, pada dasarnya memang kita sebagai siswa belum meronda. Tetapi mungkin ada jadwal meronda ya. Kalau jika meronda menggantikan pekerjaan orang tuanya. Tentunya tidak terlalu larut malam. Meronda sampai jam 10 lah cukup. Karena mungkin orang tua kita ada kesibukan lain, jika kita ditugaskan maka kita menggantikan tugas orang tua. Tidak mengikuti kerja bakti. Misalnya kerja bakti ini biasanya di masyarakat setiap hari Minggu atau hari-hari libur. Kita kerja bakti membersihkan lingkungan solokan atau lingkungan rumah di mana kita hidup. Kemudian yang lain ada main hakim sendiri. Siapa yang merasa jagoan itu dianggap main sendiri. Jadi mengambil alih segala sesuatu tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. Kemudian yang lain melakukan perjudian. Ini judi. Misalnya judi-judi ini ada main kecil-kecilan, misal ada main karet, main gaple. Atau kalau ada main bola, itu ada suka pasang, siapa yang mau menang dan sebagainya. Itu termasuk judi. Atau juga ada, kalau di masyarakat ada sambung ayam. Siapa yang sudah ngadu ayam ya, main ayam, memainkan ayam. Atau ada adu domba. Ya, itu pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat. Ya, anak-anak sekalian, selanjutnya kita ada pelanggaran di lingkungan bangsa dan negara. Tentunya mungkin ini karena kita belum usia dewasa. Misalnya ada belum memiliki KTP. Ya, siapa yang tidak memiliki KTP? Padahal KTP ini sebagai domisili kita sebagai warga suatu negara. KTP, kartu tanda penduduk. Kemudian tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, ini anak-anak sekalian, kita padahal sering menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga ada lalu lintas, ada rambu-rambu jalan. Misalnya kalau di jalan ada warna hijau, itu untuk apa? Ya, warna hijau itu berjalan. Warna merah itu untuk menandakan semua kendaraan harus berhenti. Kemudian ada warna kuning, rambu untuk persiapan melakukan perjalanan. Ya, hadirin yang berbahagia atau anak-anak sekalian, itulah materi pada hari ini yang tersampaikan.
Mudah-mudahan kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, dan taatilah selalu peraturan-peraturan yang ada, baik secara agama, baik dasar negara ataupun konstitusi, yang terakhir pada norma-norma kehidupan. Kita harus hormat terhadap yang dewasa, harus hormat terhadap yang tua, dan menghargai teman-teman yang seusia dan seumur. Anak-anak sekalian, itulah materi pada hari ini. Mudah-mudahan tersampaikan dengan baik. Mohon maaf yang tidak sesuai dengan perkataan dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.